Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di kelas virtual pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Aksel Giovanni selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko, yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan seperjuangan yang ada di Universitas Siliwangi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Misbah Anam. Saya di sini selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada pertemuan kali ini. Kemudian saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya yang hebat, yaitu ada Salsabila Indriani, Habib Muslim Farizi, dan Eliza Permatayu. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan 3 pembahasan, diantaranya yaitu yang pertama tentang resiko kesehatan, yang kedua tentang kecelakaan kerja, dan yang ketiga tentang kecelakaan kerja. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Saudara Habib Muslim Farizi untuk memaparkan materi tentang resiko kesehatan. Adanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama di sini ada materi risiko kesehatan. Risiko kesehatan terjadi jika seseorang mengalami gangguan kesehatan. Gangguan tersebut mengakibatkan seseorang terganggu aktivitasnya, misal tidak dapat bekerja. Penyebab umum munculnya gangguan kesehatan adalah kecenderungan semakin tuanya penduduk di dunia. Usia yang tua biasanya mempunyai kecenderungan lebih rentan terkena penyakit atau gangguan kesehatan. Lalu ada identifikasi masalah. Langkah pertama manajemen risiko kesehatan di tempat kerja adalah identifikasi atau pengenalan bahaya kesehatan. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi faktor risiko kesehatan yang dapat tergolong fisik, kimia, biologi, ergonomik, dan psikologi yang terpajan pada pekerja. Untuk dapat menemukan faktor risiko ini, diperlukan pengamatan terhadap proses dan simpul kegiatan produksi, bahan baku yang digunakan, bahan atau barang yang dihasilkan, termasuk hasil produksi, serta limbah yang terbentuk oleh hasil proses produksi. Lalu di sini ada penanganan risiko kesehatan. Surveillance kesehatan merupakan penilaian keadaan kesehatan yang dilakukan secara teratur dan berkala. Surveillance kesehatan terdiri atas surveillance medis, termasuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan penunjang, serta pemantauan biologi. Lebih tepat lagi bahwa bentuk atau isi dan kekerapan pemeriksaan kesehatan ini ditetapkan oleh dokter yang berkompeten dalam program kesehatan kerja. Mungkin sekian yang dapat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Habib Muslim Farizi telah memaparkan materi tentang resiko kesehatan dengan baik. Untuk selanjutnya, materi tentang kecelakaan kendaraan akan disampaikan oleh Salsabila Indriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan akan menjelaskan tentang materi kecelakaan kendaraan. Kecelakaan transformasi termasuk dalam kecelakaan yang tinggi. Transformasi meliputi kendaraan bermotor, pesawat terbang, kereta api, dan kapal laut. Dari semua itu, yang paling banyak terjadi adalah kecelakaan kendaraan bermotor. Next, faktor penyebab kecelakaan kendaraan. Yang pertama adalah manusia, yaitu pengemudi seringkali melakukan perbuatan yang bisa mendorong terjadinya kecelakaan. Perilaku berbahaya yang dilakukan pengemudi adalah kegagalan dalam mengikuti persyaratan dan prosedur kerja yang besar sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu faktor kondisi kendaraan yang dikemudikan. Faktor kondisi kendaraan yang dikemudikan merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hal ini kerap tidak diperhatikan, padahal faktor penting seperti pengecekan mesin, rem, lampu, ban, dan muatan. Yang ketiga yaitu faktor cuaca. Seperti saat hujan tiba, kewaspadaan pengemudi perlu ditingkatkan karena kecelakaan mudah terjadi. Lalu yang terakhir yaitu faktor lingkungan jalan yang dilewati kendaraan. Seperti desain jalan yang berbentuk median, gradien, dan jenis permukaan ataupun kontrol lalu lintas seperti marka, rambu, dan lampu lalu lintas perlu diperhatikan oleh pengemudi.
Next. Lalu ada upaya pencegahan kecelakaan kendaraan, seperti memberikan pelatihan peningkatan soft skill dan hard skill pada pengemudi. Lalu ada menerapkan fatal resiko manajemen, ada membuat peraturan dan kebijakan yang tepat, meningkatkan kualitas kendaraan, meningkatkan keamanan kendaraan, dan spesifikasi teknis. Lalu memberikan sanksi yang tepat, sanksi yang diterapkan sesuai dengan prosedur yang benar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Salsabila yang berarti dalam membawakan materi tentang keselamatan kendaraan. Untuk selanjutnya, secara kerja akan disampaikan oleh Makanya saya akan menjelaskan kerja. Kecelakaan kerja menurut semua menurut 2009 juga menimbulkan cedera, gangguan kesehatan, hingga kematian pada manusia, menimbulkan kerusakan properti seperti peralatan, gedung, dan gangguan terhadap pekerjaan seperti terhambatnya proses produksi, maupun pencemaran lingkungan dan kerugian lainnya seperti biaya perawatan korban dan kompensasi jika terjadi kecacatan. Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak diinginkan, menimbulkan menurunnya derajat kesehatan, cedera, kerusakan, atau kerugian, bahkan kematian. Next. Penyebab kecelakaan kerja. Menurut Sugandi 2003, faktor penyebab kecelakaan juga dapat dipengaruhi oleh manusia. Faktor manusia merupakan faktor utama penyebab kecelakaan kerja, di mana manusia sebagai penderita yang mengalami kecelakaan dan faktor lingkungan kerja. Ada faktor lainnya seperti yang pertama faktor manusia bisa disebabkan dari usia, pendidikan, dan masa kerja. Yang kedua ada faktor lingkungan, bisa disebabkan dari faktor bahan kimia, faktor fisik, faktor biologis, faktor ergonomi, faktor psikologi, dan alat atau mekanik. Yang ketiga, faktor manajemen, bisa disebabkan dari sikap manajemen yang tidak memperhatikan peraturan keselamatan kerja, yang mengakibatkan sistem organisasi buruk dan tidak adanya pembagian tanggung jawab dan pelimpahan wewenang bidang K3 secara jelas. Selanjutnya pencegahan kecelakaan kerja. Dalam kegiatan pencegahan kerja ada 5 pokok kegiatan yang meliputi dari organisasi K3, menemukan fakta dan masalah, analisis, pemilihan dan penetapan pilihan, serta pelaksanaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elizabeth Matayut telah memaparkan materi tentang kecelakaan kerja dengan baik. Untuk selanjutnya itu tentang studi kasus. Dan untuk studi kasus ini kami mengambil dari contoh di pabrik gula rafinasi PT Dharma Pala Usaha Sukses yang ada di Cilacap, Jawa Tengah, yang dimana 4 pekerja cleaning service dinyatakan tewas setelah tersiram air panas di dalam tangki. 1 pekerja lainnya selamat namun mengalami luka parah. Diduga kecelakaan ini akibat operator kran tidak tahu masih ada orang di dalam tangki. Pihak perusahaan terkesan menutupi insiden ini. Peristiwa tragis di pabrik gula rafinasi PT Dharma Pala Usaha Sukses yang di Komplek Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Musibah bermula saat 5 pekerja tengah membersihkan bagian dalam tangki gula kristal di pabrik tersebut. Tiba-tiba, keran yang berada di atas dan mengarah ke dalam tangki mengeluarkan air panas yang diperkirakan mencapai 400 derajat Celcius. Akibatnya, keempat pekerja yang ada di dalamnya tewas seketika dengan kondisi mengenaskan karena panasnya uap. Para korban yang tewas semuanya warga Cilacap, Riki Sugianto, Puji Sutrisno, dan Kasito. Sedangkan pekerja yang bernama Adi Purwanto berhasil menyelamatkan diri, namun mengalami luka parah. Diduga operator kran tidak mengetahui jika pekerjaan di dalam tangki tersebut belum selesai. Next. Untuk analisis kasus, jika ditinjau dari faktor penyebab kecelakaan kerja, penyebab dasar kecelakaan kerja adalah karena human error. Dalam hal ini, kesalahan terletak pada operator kran. Menanggapi kecelakaan yang telah menewaskan 4 orang tersebut,
seharusnya sang operator kran bersikap lebih hati-hati serta teliti, yaitu dengan benar-benar memastikan bahwa tangki gula kristal tersebut telah kosong serta aman dialirkan air dalamnya. Maka mungkin kecelakaan kerja tersebut tidak akan terjadi. Karyawan saat memasuki tangki seharusnya juga mengenakan alat-alat pelindung diri agar terhindar dari bahaya kecelakaan kerja. Kemudian penyebab kecelakaan yang lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Next. Beberapa tindakan manajemen yang bisa dilakukan adalah dengan meletakkan kamera-kamera di dalam alat tersebut, sehingga operator kran dapat memastikan bahwa di dalam tangki benar-benar tidak ada orang. Kemudian apabila teknologi yang lebih canggih dapat diterapkan di sana, maka pada tangki tersebut dapat dipasang sebuah alat pendeteksi, di mana apabila di dalam tangki masih terdapat orang atau benda asing, maka ada sebuah lampu yang menyala yang mengindikasikan di dalam tangki tersebut terdapat orang atau benda asing. Next. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Penyebabnya pun banyak faktornya, mulai dari faktor kelalaian manusia, lingkungan kerja, dan faktor manajemen yang buruk dan lain. Namun, sebanyak apapun resiko kecelakaan dan kesehatan kerja, jika manajer dan karyawan mampu mengendalikan semua proses dengan baik, maka resiko yang timbul nanti tidak akan menimbulkan banyak korban ataupun kerugian. Ditambah fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai dari perusahaan dapat menunjang semua staf agar tetap aman. Selain itu, kehati-hatian pegawai juga menjadi poin penting lainnya. Tetap bekerja sesuai ketentuan standar operasional prosedur atau SOP perusahaan, yang merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang ditimbulkan lebih besar nantinya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 8. Maaf jika ada kesalahan pengucapan atau kata. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.